Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Nazila Danesa Sabila dengan NIM 1342467 dari program studi Teknik Industri. Pada video ini, saya akan mempresentasikan ringkasan karya ilmiah kelompok saya, yaitu Maulana, yang berjudul Peranan Ergonomi Kerja terhadap Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Workstation Belajar Mahasiswa di Rumah, sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebiasaan mahasiswa yang menghabiskan waktu belajar cukup lama di workstation, yaitu sekitar 1 hingga 6 jam per hari. Namun, pada kenyataannya, banyak workstation belajar di rumah yang belum dirancang secara ergonomis. Kondisi tersebut menyebabkan postur kerja yang kurang tepat, seperti membungkuk atau menunduk, yang dapat menimbulkan berbagai keluhan fisik, antara lain nyeri leher, nyeri punggung, serta kelelahan mata. Oleh karena itu, ergonomi kerja memiliki peranan penting dalam menciptakan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama, faktor apa saja yang melatar belakangi pentingnya peranan ergonomi kerja? Kedua, bagaimana peranan ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di rumah? Dan yang ketiga, bagaimana dampak ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas tersebut? Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya ergonomi kerja. Tujuan kedua adalah menjelaskan peranan ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di rumah. Dan tujuan ketiga adalah menjelaskan dampak ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep dasar dari penelitian ini. Jadi, ergonomi kerja merupakan ilmu yang mempelajari kesesuaian antara manusia, alat, dan lingkungan kerja. Workstation sendiri, workstation belajar mahasiswa terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu meja, kursi, laptop atau monitor, serta pencahayaan. Lalu, tujuan utama dari penerapan ergonomi adalah menciptakan kondisi kerja yang nyaman, aman, dan efisien, sehingga pengguna dapat beraktivitas tanpa menimbulkan gangguan fisik maupun penurunan kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi ergonomi workstation belajar mahasiswa. Tahap pertama, penelitian diawali dengan identifikasi masalah, yaitu tingginya intensitas belajar mahasiswa di rumah yang tidak selalu didukung oleh workstation yang ergonomis. Selanjutnya, dilakukan penyusunan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Kuesioner dirancang untuk memperoleh data mengenai durasi belajar, kondisi workstation, serta keluhan fisik yang dirasakan mahasiswa. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui pengisian kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa ITB sebagai responden. Data yang telah terkumpul kemudian masuk ke tahap analisis data dan postur kerja. Pada tahap ini, postur kerja mahasiswa dianalisis menggunakan metode RULA untuk mengetahui tingkat risiko ergonomi pada tubuh bagian atas. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan dalam tahap evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi yang berisi rangkuman hasil penelitian serta saran perbaikan ergonomi workstation belajar mahasiswa di rumah. Berdasarkan hasil kuesioner, kondisi workstation belajar mahasiswa menunjukkan variasi yang cukup beragam. Terdapat mahasiswa yang menggunakan meja dan kursi ergonomis, namun tidak sedikit pula yang menggunakan fasilitas seadanya. Sebagian besar mahasiswa hanya menggunakan laptop tanpa perangkat pendukung tambahan. Selain itu, kondisi pencahayaan di area belajar belum rata, serta posisi monitor seringkali terlalu rendah sehingga memengaruhi postur tubuh saat belajar. Hasil analisis postur kerja menunjukkan bahwa postur yang paling sering ditemukan adalah membungkuk dan menunduk. Berdasarkan metode RULA, tingkat risiko ergonomi mahasiswa berada pada level risiko rendah dengan skor 3 hingga 4 atau bahkan tinggi dengan skor lebih dari 6. Area tubuh yang paling terdampak akibat postur kerja tersebut adalah leher dan punggung,
sehingga diperlukan perhatian dan perbaikan terhadap kondisi workstation. Ergonomi kerja memiliki dampak langsung terhadap efisiensi dan efektivitas belajar mahasiswa. Dari sisi efisiensi, workstation ergonomis membantu mahasiswa menyelesaikan tugas lebih cepat dan mengurangi gerakan yang tidak diperlukan. Sedangkan dari sisi efektivitas, ergonomi yang baik dapat meningkatkan fokus belajar, kualitas hasil tugas, serta mengurangi kelelahan fisik yang dirasakan selama belajar. Beberapa solusi ergonomi yang dapat diterapkan antara lain adalah menyesuaikan posisi agar sejajar dengan mata, menggunakan kursi dengan sandaran yang mendukung postur, serta menambah keyboard dan mouse eksternal. Selain itu, pencahayaan perlu diatur dengan baik dan mahasiswa disarankan untuk melakukan istirahat serta peregangan secara berkala guna mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan ergonomi kerja pada workstation belajar mahasiswa dilatar belakangi oleh tingginya intensitas waktu belajar serta kondisi workstation yang belum sepenuhnya ergonomis. Kondisi tersebut menyebabkan postur kerja yang tidak ideal dan memicu berbagai keluhan fisik seperti nyeri leher, nyeri punggung, kelelahan mata, sehingga berpotensi menurunkan kenyamanan dan kualitas belajar mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa ergonomi kerja berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di rumah. Penerapan prinsip ergonomi seperti penyesuaian posisi layar, penggunaan kursi yang mendukung postur tubuh, pencahayaan yang memadai, serta pengaturan waktu istirahat mampu meningkatkan fokus, kenyamanan, dan produktivitas belajar mahasiswa. Sehingga ergonomi menjadi faktor pendukung penting dalam optimalisasi kinerja akademik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.